Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Noviasari, NIM 195211324 dari kelas MBS 6G akan mempresentasikan bisnis plan dengan judul Dimsum Yummy. Yang pertama, pendahuluan atau latar belakang berdirinya bisnis. Dimsum merupakan makanan tradisional yang berasal dari Cina. Kata dimsum sendiri berasal dari bahasa Cina Yayu, Dianxin, yang berarti makanan kecil. Dimsum adalah produk makanan yang pada saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dimsum merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan sehingga memiliki peluang yang menjanjikan. Karena makanan adalah kebutuhan primer manusia, dimsum adalah makanan yang terbuat dari daging ayam, udang, cumi-cumi, dan sayuran yang dibalut dalam selembar kulit lumpia. Makanan dimsum ini bisa digoreng dan dikukus sesuai selera. Ide dari pembuatan usaha ini adalah dilandasi dengan semakin banyaknya jenis makanan yang ada pada saat ini, dan juga mengikuti pola pasar yang lebih cenderung suka camilan. Bisnis yang akan dibuat dinamakan Dimsum Yummy. Yang selanjutnya adalah visi dan misi Dimsum Yummy. Yang pertama, visi. Berusaha memproduksi makanan ringan dan sehat, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan tentunya banyak disukai oleh masyarakat. Kemudian menjadi salah satu produk kuliner yang dikenal masyarakat luas. Selanjutnya, misi. Yang pertama, membuat makanan yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang kedua, membuat kreasi baru dan menciptakan inovasi produk. Yang ketiga, terbuat dari bahan alami dan tentunya terbuat dari daging yang segar. Yang keempat, membuat konsumen puas akan produk kami yang kami ciptakan. Yang keenam, menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas. Yang keenam, mengembangkan kreativitas dalam usaha. Yang selanjutnya adalah antisipasi masa depan. Untuk mengantisipasi adanya pesaing atau kompetitor yang lebih unggul daripada produk kami akan melakukan beberapa cara. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk memperbaiki secara perlahan kekurangan yang terdapat pada produk kami. Yang kedua, menciptakan kreativitas pada produk, terutama kualitas, kuantitas, dan harga. Yang ketiga, meningkatkan dan menambah mutu produk yang kami pasarkan. Yang keempat, berusaha membuat pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk di tempat kami. Analisis SWOT Dimsum Yummy terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. SDM dengan etos kerja yang baik. Yang kedua, banyak relasi pemasaran seperti catering, warung, kantin, dan lain-lain. Yang ketiga, harga ekonomis dan higienis. Yang keempat, inovasi rasa yang berbeda dari produk lain. Yang kelima, kemasan menarik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Harga bahan baku yang tidak stabil. 2. Tidak bertahan lama. 3. Produk mudah ditiru. Kemudian opportunity atau peluang usaha. 1. Mitra kerja yang banyak. 2. Banyak disukai konsumen. 3. Budaya konsumtif masyarakat. Yang keempat, fasilitas yang memadai. Kemudian yang terakhir ada threat atau hambatan. Yang pertama, banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Kemudian yang kedua, banyak kompetitor yang akan semakin banyak meniru. Gambaran umum pasar Dimsum Yummy terdiri dari segmentasi pasar, targeting, positioning, analisa pasar, dan analisa pesaing. Yang pertama, segmentasi pasar. Strategi untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik dengan cara membagi 4 segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Produk Dimsum Yummy ditujukan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun juga bisa dapat menikmatinya. Karena terbuat dari bahan alami, bahan-bahan yang fresh dan berkualitas, dan berbagai pilihan dimsum dan varian rasa. Selanjutnya, segmentasi geografis dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggal konsumen. Dimsum Yummy berencana akan berjualan di Jalan Pandawa Pujangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Karena letak yang strategis dan mempunyai peluang karena lokasi sekitar yang berada di dekat tempat pendidikan seperti kampus, sekolah, dan yang lainnya.
Kemudian segmentasi perilaku dilihat dari pengetahuan konsumen terhadap produk kami. Kemudian yang keempat, segmentasi psikografis melalui kelas sosial, gaya hidup, persepsi, dan kepribadian. Produk dimsum Yummy ditujukan kepada semua kelas sosial, baik kelas sosial menengah maupun ke bawah. Selanjutnya, gambaran umum pasar targeting. Targeting adalah pembidikan sasaran mana konsumen yang akan kita sasar. Target pasar dimsum Yummy diperuntukkan untuk semua kalangan umur mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Produk dimsum Yummy aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas, fresh, serta menjaga kehigienisannya. Di sini kami mengutamakan kesehatan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk pada konsumen, apa perbedaan produk kita dengan produk lain, dan apa saja keunggulan produk kita dibandingkan produk lain. Produk dimsum Yummy dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya, analisa pasar. Menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Yang perlu dianalisis adalah apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pasar. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan peramalan permintaan pasar, dengan memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk produk yang kami tawarkan. Selanjutnya, analisa pesaing. Terdapat banyak pesaing yang juga menjual produk yang sama dengan produk dimsum Yummy. Oleh karena itu, di sini kami menawarkan inovasi produk dimsum Yummy dengan cara memberikan varian baru yang menarik minat konsumen, yaitu varian pedas, original, dan keju. Strategi pemasaran mix 7P dimsum Yummy. Yang pertama, produk yang kami jual adalah dimsum yang terbuat dari bahan yang berkualitas tanpa pengawet, pewarna, dan MSG. Yang kedua, price atau harga. Dimsum Yummy ini kami jual dengan harga 3.000 per biji. Harga tersebut sangat terjangkau dan affordable untuk semua kalangan karena rasanya dijamin enak. Yang ketiga, promosi yang kita lakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan TikTok. Dan kami akan memberikan konten yang menarik konsumen. Yang keempat, place. Kami menjual di salah satu outlet sekitar kampus UIN Raden Masaid. Yang kelima, people atau orang. Kami akan merekrut karyawan yang mempunyai performance dan attitude yang baik dan mampu loyal terhadap perusahaan dan mampu melayani konsumen dengan baik. Yang keenam, proses. Proses mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan konsumen mulai dari konsumen memesan hingga akhirnya konsumen mengatakan apa yang mereka inginkan. Yang ketujuh, physical evidence. Tempat dimsum Yummy dari segi bangunan dan tempat harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga dapat memberikan pengalaman kepada konsumen yang dapat memberikan nilai tambah. Rencana produksi dan rencana operasi. Yang pertama, produk yang kami produksi adalah dimsum. Kemudian izin usaha produk kami menggunakan SPP IRT atau sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian proses pengerjaan dari hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 sampai pukul 17. Kemudian lokasi usaha Jalan Girijaya nomor 5, Ndukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian peralatan yang kami butuhkan antara lain kompor gas, tabung gas, blender, baskom, dan lain-lain. Kemudian bahan baku yang kami butuhkan antara lain daging ayam fillet, kulit ayam, udang, tepung maizena, dan lain-lain. Kemudian proyeksi keuangan. Yang pertama, sumber dana usaha ini berasal dari 100% modal pemilik. Kebutuhan modal untuk usaha ini terdiri dari modal usaha dan investasi. Total rencana kebutuhan modal untuk usaha ini adalah sebesar 15 juta.
Kemudian biaya tetap terdiri dari kompor gas, tabung gas, gerobak, etalase dan banner, piring, garpu, sendok, freezer, blender, baskom, dan lain-lain. Totalnya adalah Rp10.330.000. Kemudian biaya operasional dimsum Yummy terdiri dari biaya bahan baku, packaging, biaya sewa, biaya listrik, air, dan gas, dan gaji karyawan. Total per bulan untuk biaya operasional adalah Rp5.050.000. Kemudian total per tahun untuk biaya operasional adalah Rp63.960.000. Kemudian pendapatan dimsum Yummy per hari dengan menjual 100 piece dengan harga Rp3.000 yaitu Rp300.000. Kemudian untuk 1 bulan mampu menjual 3.000 piece dengan harga Rp3.000 yaitu totalnya 9 juta. Kemudian untuk 1 tahun menjual 36.000 piece dengan harga 3.000, maka total pendapatan yaitu 108 juta. Kemudian untuk harga pokok penjualan, harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi. Total biaya untuk operasional dimsum Yummy yaitu Rp5.498.500, kemudian dibagi 3.000 piece dengan total 1.800. Kemudian harga jual sama dengan harga pokok ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga pokok dimsum Yummy yaitu per piece-nya 1.800 ditambah dengan 1.200, maka untuk harga jualnya adalah 3.000. Kemudian untuk analisa keuntungan, pendapatan sama dengan hasil produksi dikali dengan harga jual dikurangi dengan modal. Rp3.000 dikali dengan 3.000 piece dikurangi dengan 5.498.500 sama dengan 3.501.500. Kemudian untuk BEP unit variabel sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Biaya tetap sebesar Rp10.330.000 dibagi dengan harga jual 3.000, kemudian dikurangi dengan 1.600 sama dengan 1.843. Jadi dimsum Yummy bisa mencapai titik impas yaitu ketika mampu melakukan penjualan produk hingga 1.843 piece. Laba rugi dimsum Yummy untuk pendapatan 1 tahun yaitu 108 juta, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya per tahun dan penyusutan sebesar Rp61.850.000. Kemudian diperoleh hasil Rp42.018.000 dan untuk earning after tax atau pendapatan setelah pajak yaitu Rp42.018.000. Kemudian untuk analisa kelayakan bisnis kami menggunakan payback period atau PP. Payback period adalah investasi dibagi dengan proceed dikali dengan 1 tahun. Investasi yaitu sebesar Rp10.330.000 ditambah dengan 40 dibagi dengan 44.084.000 dikali dengan 1 tahun sama dengan 0,2 atau 15 hari. Artinya dana yang diinvestasikan dimsum Yummy sebesar Rp10.330.000 akan memperoleh pengembalian dalam waktu 15 hari. Jadi bisnis dimsum Yummy ini layak dilakukan karena payback period kurang dari 5 tahun. Kesimpulan, jenis usaha di bidang makanan khususnya dimsum memiliki peluang yang menjanjikan karena makanan adalah kebutuhan primer manusia. Dimsum adalah makanan yang terbuat dari ayam, aneka jenis seafood yang dibalut dalam selembar kulit lumpia. Jenis dimsum ini bisa digoreng dan dikukus. Usaha ini layak dijalankan karena di masa sekarang semakin berkembang tren makanan yang disukai oleh semua kalangan. Jenis camilan ini enak, sehat, dan juga memiliki cita rasa yang unik.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.